memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang masih memberikan kita kehidupan, masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, iman dan Islam, sehingga kita pada pagi hari ini masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan thalabul ilmi sebagai kewajiban kita seorang muslim menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang berilmu, menerima ibadah-ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang telah berjuang mempertaruhkan jiwa raganya untuk sampainya Islam kepada kita semuanya. Jemaah sholat subuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang peperangan atau perang Uhud ya, yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekitar 4 bulan ya, setelah perang Uhud juga terjadi sebuah peristiwa yang cukup menyedihkan juga ya. Karena pada perang Uhud kita sudah ya, membaca, sudah mempelajari bahwa Rasulullah SAW ditimpa dalam tanda petik kekalahan ya. Kesedihan yang sangat luar biasa karena ada beberapa pasukan-pasukan yang kemudian melanggar perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali pasukan-pasukan yang terbunuh ketika itu. Nah, 4 bulan setelahnya terjadi peristiwa yang juga cukup menyedihkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi peristiwa itu terjadi pada bulan Safar, masih pada tahun ketiga Hijriah. Ya. Dinamakan dengan peristiwa Yaumur Raji', ya. Yaumur Raji', yaitu kisahnya suatu ketika datanglah ada utusan-utusan yang menghadap ke Rasulullah SAW di Madinah. Ya, utusan-utusan tersebut berasal dari daerah Adal dan daerah Qoroh, ya, masih di sekitaran Arab. Ada utusan dari daerah Adal dan daerah Qoroh yang datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka mengutarakan maksudnya, yaitu menginginkan ada sebagian dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ahli di dalam Al-Quran ya, dan faham tentang syariat-syariat agama untuk berdakwah ke kampung mereka ya. Karena di kampung mereka, daerah Adal dan daerah Qoroh ini sudah ada beberapa kaum muslimin yang mereka membutuhkan ya seorang guru atau beberapa guru untuk mengajari Al-Quran, untuk mengajari tentang syariat-syariat di dalam Islam. Ya, kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut baik ya permintaan dari utusan ini. Dikirimlah satu riwayat menyebutkan ada 6 ahli Al-Quran yang dikirim ke sana. Riwayat lain mengatakan ada 10 ya. Ada yang mengatakan lebih. Yang mereka semuanya adalah ahli di dalam Al-Quran. Mereka semuanya adalah para ulama ya, yang paham tentang syariat Islam. Nah, kemudian setelah mereka ya berjalan dari Madinah menuju daerah Adal atau daerah Qoroh ya, di tengah perjalanan di sebuah tempat yaitu daerah Hudail. Ya, di daerah Hudail, di mana di sana ada suku Bani Hudail. Ya, ternyata utusan ini berkhianat. Ya. Dia ternyata kemudian menghasut atau mengajak penduduk Bani Hudail ini atau penduduk Bani Lahyan
ya, suku Bani Lahyan untuk menghabisi semua sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukannya dimuliakan, ya, bukannya kemudian difasilitasi, justru malah ini utusan-utusan memerintahkan penduduk Bani Lahyan atau Bani Hudzail untuk menghabisi semua utusan-utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika itu ada sekitar 100 para pasukan pemanah yang bersenjata yang siap untuk menghabisi semua utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akhirnya utusan Rasul ini pada lari. Ya, mereka dikejar sampai di sebuah bukit di atas. Ya. Kemudian dikepung oleh seratusan dari orang-orang Bani Lahyan yang lengkap dengan senjatanya, ya, lengkap dengan panahnya. Ya, kemudian meminta para sahabat ini untuk turun, ya, dan mereka berjanji, ya, tidak akan melukai sahabat. Tolong turun, kita tidak akan membunuh kalian semuanya. Ini tipu daya orang-orang kafir. Tolong turun, kita tidak akan membunuh kalian, kita tidak akan melukai kalian. Nah, ketika itu para sahabat, ya, ada yang mengatakan jangan turun, ini hanya tipuan dari mereka. Kalau kita turun pasti mereka akan membunuh kita. Ya, tapi kemudian sahabat-sahabat yang lainnya kemudian menerima, ya, udah nggak apa-apa, kita turun saja, mungkin mereka mau diajak untuk berdiskusi, berunding dan seterusnya. Ternyata kemudian setelah para sahabat ini yang jumlahnya sekitar 10 orang, semuanya adalah ahli Al-Quran, semuanya adalah ahli dalam agama, ya, kemudian mereka 8 dari mereka dibunuh, ya, dengan cara yang sangat sadis, dengan cara yang sangat mengenaskan. Kemudian ada 3 sahabat yang berhasil melarikan diri. Ya, mereka adalah Hubaib, kemudian Zaid, dan 1 sahabat yang tidak dikenal namanya. Ya, kemudian 3 sahabat ini melarikan diri, tetapi kemudian tertangkap. Ya, setelah tertangkap, 3 sahabat ini, Hubaib, Zaid, dan 1 sahabat. 1 sahabat ini ya, mengatakan ini adalah pengkhianatan pertama. Ya, kalian telah berkhianat kepada kami. Kalian telah berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalian katanya mau mengirim kami ke kampung kalian untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Islam, syariat. Tetapi kenapa justru kalian membunuhi kami, membunuhi saudara kami, begitu ya. Akhirnya sahabat ini sekalian dibunuh. Sahabat yang tidak dikenal namanya ini akhirnya dibunuh. Tersisalah cuma 2, yaitu Zaid dengan Hubaib. Akhirnya kemudian Zaid dengan Hubaib ini dibawa ke Mekah. Ya, ini kan asalnya dari Madinah keduanya ini. Akhirnya sekalian keduanya dibawa ke Mekah dan dijual di pasar budak. Ya. Jadi Zaid dan Hubaib ini dijadikan sebagai budak, ya, sebagai budak dijual di pasar Mekah. Ya. Hanya di pasar Mekah ini si Zaid dan Hubaib, ya, dibeli. Zaid dibeli oleh Sofwan bin Umayyah, orang kafir yang sangat benci sekali terhadap Rasulullah, ya, yang ikut dalam perang Uhud juga. Ya, akhirnya kemudian si Zaid dibeli oleh Sofwan bin Umayyah untuk apa? Bukan untuk dijadikan sebagai budak, ya, bukan dijadikan sebagai pembantu, tetapi untuk dibunuh, ya, karena ternyata Sofwan bin Umayyah ini bapaknya ini meninggal ketika perang Badar. Jadi Zaid dan Hubaib ini salah satu sahabat pahlawan perang Badar yang banyak sekali membunuhi orang-orang kafir, bahkan tokoh-tokoh Quraisy, ya, yang ikut dalam perang Badar.
Ya, salah satunya ayahnya Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ini, ayahnya ini terbunuh di perang Badar. Yang membunuh siapa? Zaid. Ya. Akhirnya mengetahui bahwa Zaid ini sedang dijual di pasar Mekah, langsung Sofwan membeli Zaid untuk apa? Untuk dibunuh. Ya, akhirnya dibeli kemudian dibunuh oleh Sofwan bin Umayyah sebagai balas dendam karena ayahnya dibunuh oleh Zaid pada perang Badar. Nah, sedangkan Hubaib ini dibeli oleh seorang kafir bernama Hujair bin Ihab At-Tamimi. Ya, Hujair bin Ihab At-Tamimi. Sama, ya. Hubaib dibeli juga bukan untuk dijadikan budak, bukan dijadikan sebagai pembantu, tidak, tetapi juga untuk dibunuh. Ya, akhirnya dibelilah Hubaib ini dibeli oleh Hujair bin Al-Ihab At-Tamimi. Nah, dan pembunuhannya pun ini sangat sadis, ya. Hubaib ini nanti ketika dibunuh itu disalib, ya. Kemudian dibunuh. Nah, ada peristiwa yang unik, ya. Jadi Hubaib ini sebelum dibunuh, Hubaib ya ditahan terlebih dahulu, dipenjara terlebih dahulu oleh yang membeli ini, Hujair bin Ihab At-Tamimi. Nah, kemudian ketika ditahan ada peristiwa-peristiwa yang unik yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah ketika beliau ditahan, itu beliau memakan buah anggur. Ya, entah buah itu dari mana, tidak ada yang memberi, bahkan pada waktu itu bukan musimnya. Ya, tiba-tiba, ya dia kan nggak dikasih makan. Tiba-tiba dia mendapatkan anggur entah dari mana, kemudian dia makan, ya, dan dilihat oleh orang kafir ketika itu. Nah, ini para periwayat menyebutkan ini adalah termasuk karomah, ya, termasuk karomah yang Allah berikan kepada Hubaib. Ya. Jadi kalau Nabi itu diberi mukjizat, sedangkan orang mukmin itu diberi karomah. Ya, dia tidak memiliki makanan, tidak ada dari Hujair pun tidak dikasih. Allah kemudian memberikan beberapa buah anggur yang bisa dimakan oleh Hubaib. Selain itu juga ketika itu Hubaib meminta pisau cukur, ya, karena kumisnya ini sudah mulai panjang. Beliau meminta kepada Hujair untuk memberikan pisau cukur, ya. Akhirnya diberikanlah itu pisau cukur. Nah, ketika dia sudah memegang pisau cukurnya, tiba-tiba ya ada seorang bayi, anak-anak kecil, balita, ya, yang lepas dari ibunya. Entah ini wanita ini siapa, pokoknya wanita kafir. Bayinya lepas, ya, lepas kemudian tiba-tiba menuju ke Hubaib, ya, yang ketika itu Hubaib sedang memegang pisau, ya. Padahal kan ketika itu bisa saja Hubaib itu menyandra anak bayi itu, karena tiba-tiba anak bayi itu langsung duduk di pangkuan Hubaib, ya. Hubaib sedang memegang pisau cukur. Ibunya pun lupa, ya, anak ini terlepas tiba-tiba jalan ke Hubaib. Ya, Hujair pun melihat peristiwa tersebut. Nah, ini bisa saja ketika itu Hubaib ya menyandra anak tersebut, mengancam untuk membunuh anak tersebut dan minta dilepaskan, bisa saja ketika itu. Tetapi Hubaib tidak melakukannya. Ya, ketika itu ibunya sudah sangat ketakutan, ya, Hujair juga sangat ketakutan. Nah, tapi kemudian Hubaib mengatakan, kalian kira apa yang akan aku lakukan dengan anak bayi ini? Kalian kira aku akan membunuhnya? Kalian kira aku akan menyandranya dan seterusnya? Tidak. Ya, kemudian Hubaib menyerahkan anak bayi tersebut dengan sangat lemah lembut, ya, tanpa menyakiti sedikit pun. Ini salah satu akhlak yang sangat baik yang ditunjukkan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya kemudian datanglah hari eksekusi pembunuhan Hubaib. Ya,
Sebelum dieksekusi, sebelum dibunuh, disalib, Hubaib meminta satu permintaan kepada Hujair. Apa permintaannya? Beliau meminta untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum dieksekusi, ya. Yang kemudian ini menjadi syariat atau menjadi sunnah, ya. Bagi orang yang akan dieksekusi dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, akhirnya beliau melakukan sholat sunnah 2 rakaat dengan sangat khusyuk dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk menghabisi semua orang-orang kafir ini, yang kemudian nanti mereka pada kemudian hari pun kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian di dalam sholatnya ini beliau berpikir, seandainya bukan karena orang-orang kafir berpikir saya itu takut, pasti akan saya panjangkan sholat saya, ya. Tetapi karena beliau ya tidak mau orang-orang kafir berpikir saya itu takut dengan kematian, saya takut akan dibunuh, ya. Jadi sama sekali tidak takut ketika itu Hubaib dengan kematian. Hanya saja nanti khawatir orang kafir mengira saya takut, akhirnya beliau tidak lamakan sholatnya, hanya beberapa saat saja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian ketika mau dibunuh, ketika mau dieksekusi ini, ya, si orang kafir ini kemudian Abu Sufyan ini menawari kepada Hubaib, mau nggak kamu, ya, aku bebaskan, ya, dan tetapi sebagai gantinya, ya, Muhammad ada di posisimu sekarang, mau nggak? Ya, artinya apa? Hubaib disuruh agar, ya, menipu Nabi Muhammad, kemudian mengganti posisinya Hubaib. Nanti Hubaib bebas, silakan kamu pulang ke Madinah, kamu tinggal dengan istri anakmu, tetapi syaratnya kamu harus bisa mendatangkan Muhammad di sini dan yang dieksekusi adalah Muhammad. Ya, apa jawaban Hubaib? Jawaban Hubaib sangat, ya, menunjukkan keimanan yang sangat sempurna, ya. Demi Allah, saya tidak rela satu duri pun menancap pada kulitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan saya bersenang-senang dengan keluarga saya. Ya, ini jawaban yang sangat, ya, telak, gitu, ya, yang sangat tegas, yang membuat Abu Sufyan ini sangat marah. Nah, kemudian setelah itu apa? Hubaib kemudian dibunuh, ya, dieksekusi, kemudian disalib, ya, kemudian jasadnya ini kemudian dikuburkan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selain ada kisah tentang Hubaib juga, ya, ada kisah tentang Asim. Ini juga salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga dibantai tadi, ya, di antara 10-an sahabat yang dibantai. Bahkan jasadnya ini dipotong-potong nih Asim oleh orang kafir. Dan anehnya jasadnya Asim setelah dipotong-potong ini tidak bisa disentuh sama sekali oleh orang-orang kafir. Ya, jadi ketika itu datang lebah sangat banyak sekali mengerumuni jasadnya Asim dan orang-orang kafir sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Nah, kemudian apa? Umar bin Khattab mendengar kisah tersebut, kemudian mengatakan, Asim ini pernah berjanji, ya, demi Allah, saya tidak akan menyentuh orang kafir dan orang kafir pun tidak akan bisa menyentuh saya. Dan betul, ya, janjinya ini betul dia lakukan. Dia betul-betul menjaga perintah-perintah Allah, ya, menjaga dari larangan-larangan Allah, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjaga dia. Ya, Umar bin Khattab mengatakan Allah menjaga hambanya yang mukmin, ya, sebagaimana hambanya yang mukmin ini telah menjaga Allah selama hidupnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah kisah tentang Yaumur Raji', ya, di mana utusan-utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya,
dikhianati, Rasulullah SAW dikhianati, dibunuhi oleh orang kafir. Nah, kemudian 1 tahun setelahnya, yaitu tahun keempat Hijriyah, juga terjadi peristiwa yang lebih menyedihkan lagi, yang dikenal dengan Bi'r Ma'unah, ya, yang dikenal dengan daerah Bi'r Ma'unah. Jadi kisahnya pada bulan Safar tahun keempat Hijriah, datang juga ada seorang utusan, ada beberapa utusan, ya, yaitu Amir bin Malik datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau kemudian ditawari Islam oleh Rasulullah. Ya, disodorkan, ayo kamu masuk Islam, ya. Kemudian dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi kemudian Amr bin Malik menolak, ya, belum mau masuk Islam. Tetapi Amr bin Malik menawarkan, ya, wahai Rasulullah, kalau mau, ya, tolong engkau mengirimkan beberapa utusan-utusan, beberapa sahabat-sahabat engkau yang sudah faham tentang Al-Quran, sudah hafal Al-Quran, ya, untuk diutus ke kampung kami, diutus ke dusun kami untuk berdakwah, ya. Tentu Rasulullah masih khawatir karena 1 tahun yang lalu terjadi peristiwa yang sangat mengenaskan, yang sangat menyedihkan, ya, Yaumur Raji'. Nah, tapi kemudian Amir ini memberikan penjaminan, jangan khawatir wahai Rasulullah, ya, kami akan menjamin utusan-utusan tersebut, ya, di jalan ataupun di tempat tujuan, nanti utusan-utusan engkau, para sahabat, akan kami jamin keamanannya. Nah, inilah yang kemudian menjadikan Rasul setuju, menjadikan Rasul merasa aman. Ya, akhirnya beliau menyiapkan, dalam satu riwayat ada 40 sahabat, ya, jadi lebih banyak daripada sebelumnya. Dalam satu riwayat lain mengatakan ada 70 sahabat, ya, yang dikirim oleh Rasulullah, yang semuanya adalah ahli Al-Quran, semuanya adalah para penghafal Al-Quran, semuanya adalah para ulama, ya, dari kalangan para sahabat, yang diketahui oleh Al-Mundhir bin Amr, ya, dari Bani Sa'idah. Al-Mundhir bin Amr. Nah, kemudian di tengah perjalanan, ya, kemudian para sahabat ini juga menggunakan kesempatan di tengah perjalanan bertemu dengan perkampungan-perkampungan. Beliau, para sahabat ini berdakwah, ya. Beliau membeli makanan, beberapa makanan-makanan, kemudian singgah di beberapa perkampungan, kemudian membagi-bagikan makanan-makanan itu kepada penduduk sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran, ya, sambil berdakwah. Jadi berdakwah dengan menggunakan makanan itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai di satu kampung nih, mereka dikumpulkan, ayo makan-makan. Kemudian setelah itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, disampaikan tentang Islam, ya, ditawari untuk masuk Islam. Nah, kemudian di suatu malam para sahabat ini sampai di daerah Bi'r Ma'unah, ya, di sebuah daerah namanya Bi'r Ma'unah. Para sahabat kemudian sholat tahajud, ya, mereka sholat malam. Setelah itu kemudian para sahabat mengirim salah satu di antara mereka yang bernama Haram bin Milhan, ya, untuk menyampaikan surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pimpinan suku, ya, yang ada di sana, yang bernama Amir bin Tufail, ya. Jadi Haram bin Milhan ini kemudian datang ke Amir bin Tufail menyampaikan surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, isinya tentu ajakan tentang untuk masuk Islam, begitu, ya. Nah, setelah disampaikan ke Amir bin Tufail, ya, ternyata, ya, responnya tidak baik, ya. Surat itu tidak mau dibaca oleh Amir bin Tufail. Justru kemudian Amir bin Tufail menyuruh, ya, orang-orangnya untuk menusuk
Haram bin Milhan, ini sahabat Rasulullah, untuk menusuk dengan tombak kepada Haram bin Milhan dari belakang. Ya, sampai kemudian Haram bin Milhan ini meninggal dunia, mati syahid. Kemudian tidak cukup seperti itu juga, Amir bin Tufail kemudian mengajak orang-orang Bani Amir, orang-orangnya Amir bin Malik tadi yang menjadi utusan kepada Rasulullah, untuk menyerang semua sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi semua ahli Al-Quran yang jumlahnya 70 untuk dibantai, dihabisi. Ya. Tetapi Amir bin Malik tadi kan sudah berjanji kepada Rasulullah akan menjamin keamanan para sahabat ini, sehingga Amir bin Malik dan kelompoknya tidak setuju. Enggak, kita sudah berjanji kepada Rasulullah akan menjaga 70 sahabat ini. Ya, akhirnya Amir bin Tufail ini mengajak ke suku Bani Sulaim, ya, untuk menyerang para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, akhirnya Bani Sulaim ini ya setuju. Kemudian mereka menyiapkan senjata-senjata, menyiapkan orang-orang yang akan membantai seluruh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar, ternyata kemudian 70 sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ahli Al-Quran, ahli dalam agama, semuanya meninggal dunia. Ya, semuanya dibantai oleh suku Bani Sulaim. Ya, kecuali ada Ka'ab bin Zaid, ya, Ka'ab bin Zaid, ya, dan juga Amr bin Umayyah dan Munzir selamat. Ya, mereka berhasil melarikan diri karena kebetulan ketika itu 3 orang ini sedang berpisah dengan rombongan. Ya, 3 orang ini sedang berpisah dengan rombongan. Amr bin Umayyah dan Munzir bin Uqbah ini sedang mengembala kambingnya orang-orang Muslim ketika itu. Nah, sedangkan ini sahabat-sahabat yang lain jumlahnya sekitar 70 dibantai. Nah, kemudian setelah tahu, Amr bin Umayyah dan Munzir ini setelah tahu bahwa sahabat-sahabatnya ini kemudian dibantai, ya, akhirnya dia Munzir ini nggak terima, akhirnya dia datangi itu semua suku Bani Sulaim, menyerang suku Bani Sulaim, sedangkan dia jumlahnya cuma 1, dia 1 melawan seluruh suku Bani Sulaim, akhirnya meninggal juga. Ya, Munzir meninggal juga, meninggal dalam kondisi mati syahid. Kemudian Amr bin Umayyah ini lari. Amr bin Umayyah lari ke Madinah, kemudian mengabarkan kisah tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di tengah perjalanan menuju Madinah, Amr bin Umayyah ini bertemu dengan 2 orang. Nah, 2 orang ini dia kira ini adalah termasuk orang-orang dari Bani Sulaim. Ya, mengira bahwa 2 orang ini yang menghabisi sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, akhirnya dihabisi ini 2 orang oleh Amr bin Umayyah, dihabisi. Ternyata bukan. 2 orang ini orang kafir dari suku Bani Kilab. Ya. Dan suku Bani Kilab ini walaupun kafir itu sedang mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya setelah sampai ke Rasulullah menceritakan tentang itu, ya, Rasulullah menceritakan, ini kok kalian bunuh, ini bukan dari Bani Sulaim. Akhirnya Rasulullah membayar diatnya, ya, dendanya, ya. Jadi karena sedang mengadakan perjanjian damai, maka tidak boleh dibunuh, ya. Akhirnya Rasulullah membayar denda 2 orang yang telah dibunuh oleh Amr bin Umayyah. Nah, Rasulullah SAW sangat marah, ya, karena dihianati, ya, kemudian juga 70 sahabat beliau yang ahli Al-Quran, yang ahli agama dibunuhi oleh Bani Sulaim. Ya, kemudian Amr bin Malik, utusan yang datang sebagai utusan Rasulullah, juga tidak bisa menjaga. Akhirnya Rasulullah SAW saking marahnya, kemudian beliau melakukan kunut, ya, selama 30 hari, 1 bulan penuh, ya, beliau melakukan kunut
yang di dalamnya itu isinya adalah doa untuk kehancuran suku Bani Sulaim, ya. Jadi setelah 30 hari 1 bulan penuh kunut, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti, tidak mendoakan, tidak menyumpahi lagi kepada orang-orang suku Bani Sulaim. Setelah turunlah ayat, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menegur Rasulullah, menyetop, udah Rasul, jangan dilanjutkan, sudah cukup, ya. Laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya, sudah cukup sampai di sini saja, mereka sudah mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah beberapa dua kisah, ya, tentang Yaumur Raji', ya, di mana ada utusan-utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya sekitar 10 atau belasan orang yang kemudian dibantai oleh satu suku. Kemudian juga tahun berikutnya juga kejadian yang sama, bahkan lebih menyedihkan, ya, karena jumlahnya sampai sekitar 70 sahabat Rasulullah yang ahli Al-Quran, ahli dalam agama juga dibantai oleh orang kafir. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini yang pertama adalah bahwa dakwah, ya, ini bukan tanggung jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ya. Bahwa dakwah ini tanggung jawab semua kaum muslimin, ya. Makanya Rasulullah ini membebani beberapa sahabat-sahabat untuk berdakwah, ya. Tidak hanya beliau saja yang harus datang ke kampung-kampung, ya, datang ke suku-suku, tetapi beliau mengkader para sahabat-sahabatnya untuk hafal Al-Quran, untuk faham tentang syariat Islam, kemudian diutus ke suku-suku, ya. Diutus ada 10, ada 70. Ini dakwah adalah tanggung jawab bersama. Kemudian yang kedua, seorang muslim, ya, dilarang untuk tinggal, ya, di darul kufri, di negara kafir yang sedang memerangi kita, ya. Kita sudah tahu nih ada sebuah negara kafir, dan negara kafir ini memerangi kita. Jangan kita malah ke sana, ya. Jangan kita malah ke sana. Nah, kenapa kemudian Rasulullah mengirim sahabat-sahabatnya ini? Ini karena ada kebutuhan mendesak, ya. Kebutuhan apa? Kebutuhan berdakwah. Karena Islam mau tidak mau harus disebarkan. Kalau tidak ada yang berdakwah ke sana, semua kaum muslimin berdosa. Ya, ini menjadi fardu kifayah, sehingga kondisinya adalah darurat. Ya, bahkan Rasulullah pun ketika itu khawatir ini sahabat bisa terancam keamanannya, terancam nyawanya. Makanya Rasulullah meminta jaminan kepada utusan tadi, ya. Tetapi dalam kondisi tidak ada darurat, maka tidak boleh kemudian kita datang ke daerah kafir yang harbi, yang memerangi kita. Kalau seumpama tidak memerangi kita, bagaimana? Negara kafir yang aman, yang tidak memerangi kita, kita bisa melaksanakan syariat-syariat, bisa sholat, bisa puasa, dan seterusnya, ya. Ini para ulama mengatakan hukumnya makruh, ya. Hukumnya makruh, kalaupun tidak haram, hukumnya adalah makruh, ya. Karena cenderung, ya, kita kalau jauh dari kaum muslimin, ya, kita pun terpengaruh kebudayaan kita, terpengaruh kebiasaan, gaya hidup, dan seterusnya. Kemudian juga dari peristiwa ini kita bisa melihat bagaimana kedengkian orang-orang kafir terhadap kita, ya. Bagaimana mereka sangat membenci kita, ya, tidak suka terhadap kaum muslimin. Sebaliknya bagaimana kaum muslimin ini sangat sayang kepada sesama manusia. Ya, jangankan kepada sesama muslim, kepada orang kafir saja mereka kalau tidak boleh menyakiti tidak akan melakukan. Contohnya Hubaib tadi. Hubaib ini tidak ada masalah dengan bayi tadi, dengan balita tadi. Ya, Hubaib tidak ada masalah dengan balita tadi. Dia cuma ada masalah dengan Hujair, ya, yang akan membunuh dia. Makanya ketika ada balita yang datang, kemudian dia
duduk di pangkuannya Hubaib, padahal bisa saja dia bunuh itu balita. Tapi ini balita nggak punya dosa, nggak punya salah apa-apa, sehingga dibiarkan. Itulah akhlaknya para sahabat, didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya seorang Muslim hendaknya ya berhati-hati dengan orang-orang kafir harbi ketika ditawari damai. Ya, tadi kan ketika para sahabat lari menuju ke puncak gunung, ke puncak bukit, ya, para orang-orang kafir menawari damai. Udah, kalian turun saja, kami tidak akan membunuh kalian. Ya, ternyata ini jebakan dari orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir ini kurang bisa dipegang kata-katanya. Ya, makanya dalam kondisi seperti itu kita harus waspada dengan tipu muslihat atau jebakan-jebakan orang-orang kafir. Kemudian yang selanjutnya kita juga melihat di sini bagaimana cintanya Hubaib atau cintanya sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Hubaib itu ditawari, Hubaib, kamu mau nggak? Kamu bebas, kamu bisa kembali ke keluargamu, hidup dengan aman, damai, tetapi satu syaratnya, kamu gantikan posisi kamu, gantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempatmu sekarang. Bisa nggak kamu? Kamu sana datang ke Madinah, pulang, tapi dengan jaminan Rasulullah dibawa ke sini menggantikan posisi kamu, ya, yang akan dieksekusi Rasulullah. Kamu mau nggak? Gitu ya. Hubaib menjawab dengan sangat yakin, dengan sangat tegas, demi Allah, seandainya saya tidak rela satu duri mengancap di kulitnya Rasulullah SAW, sedangkan saya hidup ya tenang-tenang dengan keluarga saya. Ini menunjukkan imannya para sahabat yang sangat sempurna, pengamalan para sahabat terhadap hadis Rasulullah, ya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma atau kama qala. Tidaklah beriman dengan sempurna seseorang sampai menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya, bahkan daripada dirinya sendiri, ya. Ini betul-betul dipraktekkan oleh Hubaib, dipraktekkan oleh para sahabat. Kemudian juga kisah di mana Hubaib itu mendapatkan anggur, Bapak Ibu sekalian. Ini padahal bukan musim anggur ketika itu, ya, dan tidak ada orang yang membawakan anggur ketika itu. Beliau di penjara, tidak ada orang yang membawakan makanan, tiba-tiba ada anggur, ya. Mirip kisahnya seperti kisahnya Maryam, ya. Maryam itu ya mendapatkan karomah, mendapatkan buah-buahan yang bukan pada musimnya. Ya, Allah memberikan buah-buahan tersebut tanpa asbab, ya. Ini dinamakan karomah. Ya, sahabat juga bisa mendapatkan karomah seperti itu. Kemudian selanjutnya, kenapa sahabat, ya, kita lihat kenapa sahabat yang sangat baik, yang sangat tulus, tetapi tetap saja kemudian dianiaya oleh orang-orang kafir, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita sudah baik, kita sudah tulus menjalankan Islam, mengamalkan syariat-syariat Islam. Kenapa kok tetap saja kemudian kita kehidupannya sulit, ekonominya sulit, sakit terus tidak sembuh-sembuh? Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi di sini jawabannya adalah yang pertama, kenapa kok para sahabat tetap, ya, walaupun sudah sangat baik, sangat tulus, kok tega-teganya Allah kemudian membiarkan sahabat ini dibantai oleh orang-orang kafir, begitu ya. Nah, salah satu hikmahnya adalah untuk mempertegas bahwa mereka itu betul-betul hambanya Allah, ya. Karena yang namanya hamba itu harus rela, harus ridho dengan semua ketentuan-ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Artinya sebaik apapun kita, setulus apapun kita, bukan kemudian menjadi wajib bagi Allah harus selalu melindungi kita. Ya, kalau seperti itu, ya, tidak ada sifat kehambaan. Hamba itu harus selalu ridho, harus selalu menerima terhadap semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian hikmah yang kedua adalah untuk menyaring keimanan para sahabat. Karena dari ribuan sahabat Rasulullah SAW itu berderajat-derajat, bertingkat-tingkat keimanannya, Pak. Ya, ada yang imannya, masya Allah, seperti Abu Bakar luar biasa keimanannya. Kalau ditimbang dengan keimanan satu umat, keimanan Abu Bakar itu lebih berat. Nah ini sahabat keimanannya ini masya Allah ya. Makanya Allah ingin menyaring keimanan para sahabat. Kemudian yang ketiga adalah agar Allah mengambil syuhada-syuhada dari kalangan para sahabat. Allah ingin memuliakan sahabat-sahabat ini dengan cara apa? Dengan cara mereka mendapatkan derajat dan predikat sebagai syuhada, ya. Tidak hanya sebagai seorang mukmin biasa meninggal secara biasa, tidak. Allah ingin mengangkat derajat para sahabat dengan menjadikan mereka sebagai syuhada. Kemudian yang keempat adalah agar terjadi jual beli antara hamba, yaitu antara para sahabat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat Al-Quran kan banyak disebutkan Allah itu membeli kaum muslimin dengan harta mereka, dengan jiwa atau nyawa mereka, Bapak sekalian. Jadi Allah ingin membeli nyawanya para sahabat ini ditukar dengan surga, ditukar dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan Yaumur Raji' dan Bi'r Ma'unah. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum diakhiri ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bermimpi kepada Rasulullah ada 3 mimpi dalam hal ini para sahabat Rasulullah SAW terbunuh 2 orang, lantas 7 orang terbunuh. Dalam hal ini Rasulullah begitu sedih. Iya. Melihat sahabat-sahabatnya begitu. Pada saat itu Allah mengirimkan perintah doa kunut yang dilakukan itu. Kita langsung dan terbukti bahwa kaum Sulaim, Bani Sulaim dan kelompoknya kafir terbunuh semua. Alhamdulillah. Yang saya menjadi pertanyaan sama Ustaz, relevansi yang pernah Ustaz ceramah pada saat kemarin lalu bahwa Malaikat Jibril bermimpi kepada Rasulullah, ada 3 mimpi dan terbukti, dan doa kunut juga terbukti. Masya Allah, ya Allah, yang saya luar biasa. Iya. Alhamdulillah. Itu aja pertanyaan saya. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, doa kunut itu langsung dari Allah atau dari Nabi Muhammad? Oh iya, redaksinya ya. Kalau hadis itu maknanya dari Allah, tetapi redaksinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ada hadis ataupun doa-doa dari Rasulullah, maknanya dari Allah, tetapi redaksinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Al-Quran itu makna dan lafadznya langsung dari Allah, ya, makna dan lafadznya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau hadis itu Rasulullah yang meredaksikan, lafadz-lafadznya itu dari Rasulullah, tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah yang seperti ini kemudian menunjukkan bahwa Rasulullah itu sadis, bahwa Rasulullah itu bengis atau pendendam dan lain sebagainya? Tidak. Rasulullah itu tidak akan marah kalau yang disinggung, kalau yang dirobek adalah kehormatan sendirinya, tidak akan marah. Ya, kehormatan Nabi kemudian
di Nabi Muhammad dihina, Nabi Muhammad disakiti, Rasul nggak akan marah. Ya, Rasul diludahi karena ada kisahnya nih, ada orang Yahudi setiap kali bertemu dengan Rasul selalu diludahi, ya, selalu dicaci maki. Rasul marah nggak pernah marah. Kalau yang disakiti adalah pribadi Rasul, Rasul tidak akan pernah marah. Tapi kalau yang sudah disakiti adalah Allah, yang disakiti adalah Islam, agama, Rasulullah malah luar biasa. Ya, ini utusan-utusan ini kan, ya, akan mengajarkan agama Islam. Gimana Rasulullah nggak marah? Akhirnya kemudian Rasulullah marah dengan cara seperti itu, dengan cara mendoakan mereka, ya, orang-orang yang berbuat zalim, ya, semoga dilaknat oleh Allah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Pak. Ya. Cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.